adalah anak. Kenapa seperti itu? Karena anak kita sebagian nasib kita tentukan di madrasah. Sehingga Bapak Ibu ketika sudah kontrak menjadi guru madrasah ini, maka jenengan sudah mengikat akan mensukseskan visi misi madrasah. Dan ketika madrasah menerima siswa, maka madrasah itu ada ikatan kontrak dengan orang tua. Ini perlu dipahami. Nanti semua. Jangan bicara tentang integritas dan tanggung jawab. Bapak Ibu, ketika anak sekolah di madrasah ini, berarti madrasah ini sudah mengikat kontrak dengan orang tua. Sangat tersirat begitu. Apa maksudnya? Maksudnya ingin menjadikan anak itu seperti dalam visi misi. Perlu dipahami. Khususnya yang paling bertanggung jawab adalah ketua yayasan. Karena kalau celakanya madrasah itu tergantung PO. Saya katakan PO. Yayasan itu PO. Kalau bisnisnya PO. Kalau sampai trayek itu salah jalan, maka PO harus bertanggung jawab. Kalau sampai bis itu jurusan Tojanan Surabaya kok ngambil kecemplung Lumbang gara-gara yayasan tidak cermat memilih sopir, maka dosanya yang meninggal itu ditanggung oleh yayasan atau PO. Ini harus sana Pak, ini harus jelas. Karena saya melihat cara hukum ini adalah sebuah PO. PO itu apa? PO itu perusahaan otomotif. Milik siapa? Ya milik yayasan. Bila ketika yayasan punya PO, punya bis, itu kan nggak bisa diurus sendiri. Karena tugasnya kan banyak. PO misalnya bisa PO, bisa bis, bisa tolong perapat, bisa rental mobil kijang, macam-macam boleh. Jadi sama ternak RA, yang PO boleh, yayasan boleh. Nah ketika menjalankan trayek itu, misalnya kalau RA itu trayeknya kan usia maksimal 6 tahun. Nah, kalau MI trayeknya usia maksimal 12 tahun. Nah, ketika menjalankan trayek itu, maka PO itu atau yayasan menunjuk sopir untuk membawa ke sampai tujuan. Nah, gitu. Nah, ketika masyarakat anaknya dititipkan ke sini, itu ibaratnya sama saja dengan kita itu menerima penumpang untuk tujuan ke Surabaya karena trayeknya Surabaya. Kok hanya sampai di Lamongan, di Tuban, kok wis kok jenengan jumke. Kira-kira keleran Pak. Kalau sampai penumpang itu keleran, dia sampai nggak bisa pulang. Asline ku yo wong tuane wis percaya mergo iki akan diangkut tekan Surabaya. Kok tekan apa jenenge Lamongan kok jenengan Duno. Bahaya Pak. Kok ngantek penumpang kuwi keleleran ngantek tekan mati nang dalan. Itu kan secara yang tersirat sopir bertanggung jawab itu. Atas apa? Atas keselamatan penumpang. Kudune Surabaya Duno Lamongan. Kalau Mas Surabaya jatuh. Nah, maksud nggih? Nah, kalau kita pahami kerangka berpikir yang mudah dipahami. Ketika anak sekolah di sini, wong tua itu wis percaya nek jenengan kuwi ameh dadekno putrane kuwi, anake kuwi ameh jenengan dadekno kaya visi misine kene. Menjadi anak yang cerdas, apa visi misi apa Pak? Cerdas akhlakul karimah. Cerdas akhlakul karimah. Cerdas berapa? Cerdas berapa? Ana saiki ngene. Terus saiki lulus koke ini, terus akhlake orang alimah, yo ora cerdas.
karena akhlaknya tidak cerdas, memang tidak cerdas dan tidak berakhlakul karimah. Akibat dari sopir beserta kernetnya yang ngantuk, supirnya itu yang ngantuk, kira-kira begitu. Maka nggak sampai tujuan. Murid ini akan keleleran, padahal wong tuane wis percaya nek nang kene kuwi dadi berakhlakul karimah. Nah, saya ibaratkan contoh begini Pak, gampang-gampangnya gini gitu. Dengan mulang fikih nanti, mulang fikih, karena sing fikih ada guru fikih. Contoh kecil yang lain, guru fikih. Pada waktu PJJ sudah disampaikan, guru itu masuknya tetap seperti semula, masuk jam berapa? Jam 7 sampai jam 2 jam setengah. Walaupun PJJ, PJJ itu prosesnya, prosesnya PJJ. Kalau kemarin itu prosesnya tatap muka, sekarang PJJ. Nah, karena kewajiban guru itu masuk, ya tetap masuk seperti di jam 7 sampai jam setengah 2. Dan muridnya di sana dengan memantau bagaimana disapa. Jadi suasana itu jangan seperti suasana libur. Karena kita itu punya visi misi, punya target kurikulum. Nah, jenengan itu yang tahu. Saya yakin tidak fokus dan jenengan itu mengendalikan murid kok dari kasur, turunan, karo TV, disambi masak, di bapaknya disambi nambuni, tulis dari mana? Saya yakin tidak fokus. Maka yang jadi korban siapa? Tenang. Dan nek wong tuwa wis percaya nang kene kira-kira iku iso salate tertib lurus ngene lho ya. Salate tertib yo ngerti najis, ngerti gatal lan sapitu. Hanya karena gurunya tidak menyampaikan KIKD-nya, kurikulumnya dengan sempurna. Mongko wong tuane ya ora mek guru ngaji mergo wis percaya nek nang MTS diwarai agak. Terus rampung MTS dia salate salah kabeh. Ora ngerti najis, ora ngerti batal barang salat. Akibat dari di madrasah tidak mendapat kurikulum fikih yang saat itu harus diajarkan. Dan apa bocah menunggu itu sholatnya terus salah. Wih, sing salah itu bocahnya apa gurune? Nah, lagi misalnya matematika. Dengan mulang matematika. Nah, PJJ sebenarnya pakai sama pakai dengan dari nomor resolusi sama. Ketika murid itu jenengan kasih nilai 9, kemudian anak itu malas belajar, ini wis entuk 9. Oke. Akhirnya dia nggak belajar karena wis entuk nilai 9. Padahal dia hitungan ora iso. Tapi orang gurune gengsi, kuatane dhewe ora iso. Mulang, mau bicara pula anak ini nilai 9. Akibat dari itu dia keluar dari sini. Sekarang kan lurusnya kan MTS. Ora iso hitungan matematika. Terus bocah ibu mau dikongkon ibu mau berakhlakul karimah marut ibu dikongkon ibu nyusui mergo ibu nang mlaku dagang. Ana wong blonjo 5.000 ditambah 3.500. Jadi piro? 8.000. Piro? Dikei duit 10.000, susuk piro? 1.500. Lah bocahe nyusui 1.000. Salah apa bener? Mergo ra iso ngitung. Anane ra iso ngitung mergo bijine wis diwenehi iso. Bijine sama akhirnya dia malas belajar. Nah, jadi karena malas belajar ora iso dan nyusui kok kurang 500 kan dosa. Ya kurang itu salah itu nang murid atau nang guru?
Wong tuane wis percaya lho, nang kene iku mesti diwarai atau mati kalau 5.000 tambah 3.500 dikai 10.000 kok disusui wong saya kan padha karo urus 500 karena tidak tahu lah niku nek berlaku terus sing salah itu bukan muridnya sebenarnya gurunya yang tidak cermat anak itu mestinya bisa ngitung tidak bisa ngitung karena divisi 9 kenapa divisi 9 gurunya gengsi atau karena pas jamnya masuk dia nggak masuk materinya nggak disampaikan. Kita itu rob di tarbiyah pendidikan bukan pengajaran. Nanti mau belajar kok beres. Tapi ini juga pengajaran dan pendidikan. Maka istilah tarbiyah. Kalau sampai gurunya seperti itu kesalahan dilakukan oleh anak akibat dari guru yang tidak cermat dalam menilai, dalam memberikan materi atau teledor tidak diberikan materi, maka kesalahan itu ada pada guru. Dan kita tidak bisa enak-enak sebenarnya tak ulang, sebenarnya tak ajar, sebenarnya tak biji beret, sebenarnya aku bayaran sepatu. Ini ada tanggung jawab moral dari ibu. Kalau sampai lulusan sini ternyata dia sholatnya keliru selama hidupnya. Padahal MTS ini sekolah terakhir buat dia tidak lulus dengan aliyah, tidak SMA, ini madrasah terakhir buat dia. Kok dia nggak bisa sholat dengan sempurna karena gurunya tidak memberikan materi, maka saya yakin yang dosa adalah gurunya bukan anak. Guru yang dosa karena kecenderungan kepala, maka kepalanya juga ikut berdosa. Kalau kepala ternyata salah memilih yayasan, maka yayasannya juga akan berdosa sekalian. Termasuk pengawasnya. Kasihnya orang kasihnya. Apa itu? Nah, kita ambil. Jadi ini ada sanksi moral. Masa bukan ada beban. Jadi pendidikan tidak hanya jenengan itu yang penting. Yang penting tak mulang, yang penting aku absen, materi tak sampaikan, tak EPG bukan. Kita itu bertanggung jawab terhadap anak itu. Dan jenengan itu kadung mengikat kontrak dengan anak. Dan putrane jenengan nang kene, jenengan putrane anak jadi akhlakul karimah, cerdas. Lha iku nang ndi arahe? Jangan sembrono Bapak Ibu, ini soal nasib. Dan ini saya jadi kesalahan itu akan dicari asbabul wurudnya dari mana. Mulane ana usul fikih sing mengatakan ini relevan. Yang relevan. La yutimul wajibu illa bi bahwa wajib itu tidak akan sempurna kalau tidak dengan hukum. Maknanya itu adalah wajib. Itu memang dosa itu tidak akan terjadi kalau tidak karena ketentuan orang itu. Maka orang itu berarti dia berbuat dosa. Jadi kita tuh ada beban moral itu. Makanya konsep Islam itu kan sajane waskat. Waskat itu pengawasan melekat itu ya pengawasan diri kita sendiri secara wajib. Waskat Islam ya maya di kaulen itu lah dari rokibun. Jadi hanya jangan karena pelintir-pelin, hanya karena teman tidak. Nah jenengan itu harus ditugasi mulang bahasa Arab. Ya jenengan itu tanggung jawab di bahasa Arab. Kalau jenengan mengerti IPS ya tetap bilang tanggung jawab dia. Kalau ternyata ini madrasah terakhir buat dia, kalau dia ngajar gurunya ngajar IPS ternyata keliru atau tidak disampaikan berdampak kepada di kemudian dari kita ini lebih kepada sebuah sanksi pada diri kita sendiri. Maka kesana-sana jangan hanya nyuruh sewu Pak. Kalau hanya soal nilai administrasi kecil Pak. Sebenarnya administrasi itu download jalur kiriman orang beres orang atas seminggu tuntas. Tapi bukan itu. Wong tua itu mbak wene iki lho Mbah jenengan pun bojone 10 iki mas 11,5 iki mas 11 Mbah. Wong tua ora butuh. Bocah 10 nang omah iso nyusui lho. Nah, bijine 10 aku tidak akhlak. Tapi wong nang omah dikongkon bangkai wong subuh jam itu lho. Maka sekarang ini pemerintah beralih dari nilai kepada tanggung jawab. UN sekarang tidak menjadi ukuran. UABN tidak menjadi ukuran. Ukurannya adalah gurunya dan
kepala madrasahnya, karena dia yang tanggung jawab kualitas anak di kemudian. Maka karena itu saya minta ini karena kita nuansa agama, nuansa agama, mari kita bukan untuk apa-apa, untuk masa depan anak ini. Soal administrasi ada satu sejarah. Ono lulusan MI itu jadi dewa di Sumatera, di PRD Provinsi Sumatera. Setelah itu rivalnya semua jadi komplain, Pak. Komplain karena disangka ijazahnya palsu. Oh, palsu. Setelah ijazahnya dianggap palsu, kemudian dari LSM sana ke sini keluar. Bener nggak ijazah palsu? Keluar ngangguin MI, dilarang MI dulu. Administrasi ini ke ono. Buku noto apa jenis buku Indo ora ono, Lekre ora ono. Kelulusan ora ono. Ijazah fotokopi apa meneh rapot ora ono. Piye sih? Ada lihat ratusan juta. Hanya karena keteledoran madrasah tentang administrasi membuat anak menjadi sengsara. Padahal itu alumni politik. Jadi kurang dosa mendolimi anak karena perbuatan kita. Kan padahal sama saja kita itu mendolimi anak kita sendiri karena keteledoran kita administrasi. Itu fakta dalam. Maka saya menjadi penting administrasi. Karena lebih penting. Kita cuma RPP tapi itu penting. Jadi itu Bapak Ibu saya sampaikan. Jadi mari kita bersama-sama untuk mewujudkan madrasah ini menjadi madrasah harapan masyarakat. Kalau jenengan tidak bisa mewujudkan itu dengan jangan coba-coba untuk mengikat kontrak dengan orang tua. Karena hakikatnya orang tua sudah percaya kepada kita. Kalau kita tidak menunaikan dengan baik, sama saja kita mengkhianati amanat orang tua. Ini bahaya. Apalagi guru-guru yang sertifikasi. Guru sertifikasi itu menurut pemerintah menjadi guru yang profesional. Karena profesional itu dia diberikan sertifikat. Karena dia profesional maka diberikan penghargaan berupa tunjangan fungsional guru. Itu penghargaan dari profesi. Kenapa dia dikatakan profesi? Karena dia memenuhi 4 unsur. Satu, pedagogik, dia profesional, sosial, dan kepribadian. Dia punya kompetensi pedagogik, ngajari yang pintar, bisa membawakan dengan baik. Itu karena memberikan harga. Profesional, dia ahli di bidangnya. Sosial, dia juga dengan teman juga baik, masyarakat juga baik, dia dengan siswa juga bisa membawakan dengan baik. Dan kepribadiannya juga baik. Jadi 4 ini adalah 4 kompetensi ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh guru profesional. Maka pemerintah menghargai keprofesionalan. Maka kita jangan kemudian mohon maaf, kita jangan kasarannya mengkhianati amanat pemerintah yang sudah melekat pada diri kita berupa guru profesional. Guru profesional harus jadi contoh, guru yang sertifikasi jadi contoh yang belum sertifikasi, yang belum sertifikasi jadi contoh kepada mereka yang guru yang belum menjadi guru. Mereka akan mengikat kita. Guru kena gue ya, dan jangan sampai mangkat dan 10 kalau maneh dulu lo handok. Bapak-bapak enak guru jam 10 jenang sawah mulai mengatur. Itu sama saja kita berbuka pada pemerintah. Pemerintah itu akan membayar dengan uang rakyat. Nah, kita dosa dengan rakyat. Nah, hubung-hubungnya itu ujungnya rakyat dan siswa. Oleh karena itu, saya berharap betul menurut saya Pak Yayasan. Pak Yayasan, mari sama-sama. Ini bukan madrasah saya. Ini madrasahnya yayasan. Saya itu ibarat polisi, ya, coro nanggalan mengatur lalu lintas ini perjalanan madrasah. Pak Azam ini bukan pemilik, Pak Azam ini polisi, mengatur lalu lintas pelaksanaan pendidikan. Tapi sepenuhnya semua tanggung jawab ada di yayasan. Lalu ada kernet, mana ada kernet?
kok wayahe mangkat kok dia malah enak-enak jagungan malah ngopi, padahal bisa wis kudune mangkat. Kira-kira nanti membawa apa risiko kepenuhan enggak? Wis wayahe mangkat dia malah ngopi, nggak bisa makan dia orang ngerti dia ngopi. Itu kira-kira karena itu membahayakan penumpang Pak. Oke. Bahaya Pak. Jadi bahaya Pak. Kalau kita analnya kita mudah, jadi kalau kita analkan ke itu mudah, maka bahaya Pak. Lah kok piye? Apa jenenge? Kudune dia mangkat nanggone Bojonegoro kayak kubis jalanan. Ora di duno mergo ora ono kenete, ora di duno Bojonegoro jiya blas nang ora omongan. Ora. Aduh. Gara-gara kernetnya tidak masuk bis. Nah, gitu Pak. Ini gampang saja Pak melogikakan itu. Dan itu terjadi. Itu oke. Pak Anjar. Terima kasih dengan silakan dengan sebagai nakoda untuk bisa dikendalikan semua dengan baik. Dengan harus tegas. Kalau ada kernet kok kemudian pada waktu bis harus berangkat kok dia masih ngopi jigran nggak mau ikut bis, yuk jadi jajan mau kernet. Bahaya penumpangnya jenengan. Isok leleran penumpangnya jenengan. Belum gak enak Pak itu piye wong kernete tanggoku dhewe. Ya tapi wong kena tanggomu lho itu piye wong wis makan to dhewe mangan kok ngopi terus ora sakit. Luwes sakake karena apa penumpang. Begitu dari teman-teman. Dan saya dalam tatanan semuanya saya sampaikan sama Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi bukan untuk saya. Nek jenengan mangkel apa ya monggo, tapi niat saya adalah memperbaiki makanya madrasah itu sering dianggap pendidikan nomor 2 karena kita itu kurang profesional dalam. Saya kira gitu Bapak sekalian. Dan sekarang ini semuanya dinilai, tidak ada yang tidak dinilai. Karena dengan adanya penilaian ini akan tahu putra-putranya jenengan anak-anak kita itu diulang, itu ngerti paham apa ora itu yang dinilai. Walaupun muridnya 5 mantuk-mantuk kabeh, apa sampai nek mantuk-mantuk kayak biji 10 waktu kabeh. Maka dengan instrumen yang sama akan ketahuan bocah 5 ini mantuk-mantuk kabeh. Oh, sing loro mantuk-mantuk mergo ngantuk. Ya, semuanya rapuh. Sing loro mantuk-mantuk mergo wis paham. Siji mantuk-mantuk mergo kesulitan. Yo mantuk-mantuk tapi dia bingung. Jika soal baru bisa kita tahu nih lah kalau muridnya dapat 3, dapat 4, dapat 5 tidak mencapai KKM. Dulu kan muridnya sendiri senani, kowe itu loh diulang, tidak boleh ngomong ngerak, kowe itu sinau orang. Sekarang enggak, sekarang bergeser. Gurunya mungkin gurunya nggak menarik, atau gurunya nggak pernah ngajar, atau gurunya yang ngulang itu cosetan. Jadi masuk kelas itu cosetan, saking ngapale, mergo pelajarannya oleh ngulang wis 7 tahun wis hafal. Assalamualaikum, Nana, salam. Sampai di mana nih? Sampai di Palu Pak. Sampai di mana? Aku kalau dengan. Karena gurunya nggak punya RPP, nggak punya perangkat kelas yang dibawa, cosetan. Sekarang itu nggak boleh begitu. Kalau kita nggak punya RPP dengan baik ketika masuk kelas, maka guru mengajar tidak terkontrol. Kalau GMT itu berapa satu jamnya? 40 menit. 40 menit itu dibagi Pak. 5 menit itu apersepsi. Kemudian 15 menit itu connection. 10 menit itu reflection atau application. Terus dia pelajaran itu jadi ini menyampaikan pokok materi ini matematik terus nanti 5 menit terakhir itu ada penilaian. Nah ketika 40 menit kok dia cerita dirinya saya itu kemarin anak-anak bapak itu kepucak wangi. Nah kepucak wangi itu ada pohon itu membahayakan. Ini belajar matematika untuk kepucak wangi membahayakan berapa? Itu karena gurunya nggak baik-baik ya Pak, nggak baik pengendalian. Jangan-jangan gurunya yang salah, maka gurunya harus dinilai. Penilaian kinerja guru harus dievaluasi.
Nah, mana gurunya wis sampai, muridnya wis sampai, kok ijek orang, jangan-jangan gurunya tidak bagus itu atau karena akibat dari kepala tidak pernah melaksanakan tugasnya supervisi. Maka bisa saja nilai jelek anak itu kesalahan guru atau kesalahan kepala. Nah, gurunya harus di penilaian kinerja. Setelah gurunya dinilai, baru sekarang PKKM penilaian kinerja kepala. Nah, ini sebenarnya yang harus dinilai ini yayasan ya. Sebenarnya itu jenengan, soalnya jenengan yang memberikan amanah. Nilai PKKM yang paling tinggi adalah yayasan. Yayasan nilainya per item dikalikan 8. Kalau kasih cuma dikalikan 2. Di yayasan itu nilainya paling tinggi. Karena anak beban moral, pahalanya juga paling tinggi. Mungkin karena 8 kasih paling tinggi banget. Kalau ada anak menjadi anak yang soleh, mengajarkan sholat rajin, dia menjadi anak yang jujur, kerja, pahala yayasan itu luar biasa. Betul, maka muaranya. Tapi jangan sebaliknya, kain kanan. Kalau mereka itu ternyata dari sini menjadi anak yang tidak soleh, ya sebaliknya. Itu kita katakan, tapi betul. Karena 40 hukum Ro'in, 40 hukum maskulan, Ro'in itu yang macam-macam. Ono kelas itu termasuk Ro'in. Maka kurikulum ya Ro'in, wali kelas, guru yayasan semuanya itu Ro'in. Masuk saya juga Ro'in. Maka saya sampaikan semua biar tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Kalau kita hanya biasa-biasa Pak, ini transformasi masa dan jalan cepat. Saat ini tatap muka mereka usung, bocah setelah HP di Senin. Saya ini orang setelah HP malah karena berubah. Dia itu ngantar surat dotong-dotong butuh anak ekspedisi dari tangan orang. Sekarang itu kirim email, di situ sudah ada rekodnya kalau sudah sampai sudah dibuka. Jadi jangan jaga surat di atas pos orang tekan-tekan. Sekarang email dia selesai. Itu Pak RW. Sekarang sudah bergeser. Sekarang eranya 4.0, besok itu 7.0 sekarang ini 4.0. Pokoknya tadi salaman itu salaman dia ada salaman dari wong sombong berji. Saya ini salaman ke malah melanggar protokol. Kan berubah. Nah, kalau kita tetap seperti yang dulu, seperti nyanyian aku masih seperti yang tidak berubah. Mungkin ngajak kita. Kalau jelas tidak berubah, yang jadi korban adalah karena Nabi sudah menyampaikan alimu auladakum. Ini untuk pendidikan. Pak Innabu yati sunnah royrosamu. Ajarilah anak-anakmu dengan teknologi yang mutakhir, karena dia akan hidup di zaman 7.0. Karena begitu tekstualnya. Hanya jenengan kok mulang ijek nganggo kapur yo murid yo sak seneng. Ora kapur, jenengan cerita tentang sepeda anak-anak dengan ini kira-kira gambar matahari ya. Murid itu sebenarnya matahari kok hitam. Sama kan dapat iman, tapi dia batin. Soalnya kok dia nontonnya di YouTube. Dan guru mulanya nganggo jual. Ini bulan, ini matahari. Ini ada sinar X. Sinar radio ini kan bulannya yo ini matahari. Dia nggak bisa mencerna itu. Nah kalau jenengan cetak kudu ambil jenengan tak harus jual, harus bertahun. Maka guru sertifikasi wajib punya laptop untuk mendukung proses pembelajaran. Kita ini sekolah tenaga dasar dulu LCD laptop, LCD. Biar anak kita tidak menjadi korban karena kejadian kita. Jangan sampai kejadian kita menjadi korban terhadap anak. Ini Nabi sudah pesan pada kita karena pejabat. Nah sekarang ini mari kita Bapak Ibu sekalian nanti kita akan menilai tentang administrasi dan soal-soal yang harus dijawab oleh Pak Ida. Soalnya cuma ada 5. Yang 5 itu bisa dijawab semua berarti khatam. Gitu.
Nanti soalnya 5 itu nanti yayasan juga jauh kan, nanti jangan harus menilai apa adanya. Harus menilai, karena tadi kalau kita nilai tidak apa adanya yang membahayakan yang bersangkutan. Soal apa adanya biar itu perbaikan di kemudian. Satu soalnya tentang pengembangan madrasah. Pengembangan madrasah multi sekian item. Yang kedua soalnya tentang manajerial. Soal yang ketiga tentang kewirausahaan. Yang keempat tentang supervisi. Yang kelima tentang hasil kinerja. Itu soalnya 5. Nanti 5-5-nya soal, nanti bisa diisi. Saya nanti akan menilai, nanti Pak Saprodi akan menilai poin soal nomor 1 dan nomor 2. Karena soal nomor 1 dan 2 itu adalah soal biasa administrasi harian yang mesti ada di madrasah. KN, PP, penilaian biasa. Kemudian saya yang 3, 4, 5. Jadi nanti saya yang kewirausahaan, supervisi sama kinerja ekonomi. Terus kemudian untuk yayasan nanti nyuruh jauh kan, diatur besok. Nanti poin 1 sama poin 2. Poin 1 sama poin 2. Guru dan TU itu menilai 1 sampai 5. Karena pada dasarnya guru dan TU adalah orang sini. Umpamanya orang dulu administrasi harus ngerti saja ini itu orang. Gitu kan? Ini orang tahu, aja tahu. Dan nanti bukan apa-apa, ini nanti untuk perbaikan kinerja di 2020. Nilainya gampang, jangan semua dikasih 4. Karena nilai 4 itu sama dengan dia kalau tidak ada dengan nilai 4, pedul karo bocah kuwi langgaran kok kayak biji mau 10. Ya enggak? Ya orang garap nilai biji 10. Kayak biji siji, bukti-buktinya mau siti terbatas. Kalau tidak ada ya nggak sedih nilai wong biasanya orang aja kayak nilai. Nah orang ayo kosong, kalau ada bukti-buktinya sangat terbatas. Contohnya misalnya ada bintek, ada rapat komite, ada undangannya, ada absennya rawan, yo siji. Yang kedua bukti-buktinya kurang lengkap tapi cukup meyakinkan. Kurang lengkap tapi cukup meyakinkan. Yang ketiga buktinya lengkap tapi cukup meyakinkan. Lengkap tapi isinya dhuwur. Kopi enak ujung warung tapi judulnya MTS belum sayang. Itu kan hanya tidak meyakinkan. Kita coba biji papan, biji papan itu namanya kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan salah satunya ASIP 2016 izin kijis modelnya kayak laki fotokopi printer. Oh mana? Iku yo kurang meyakinkan. Cukup menurut. Mana lengkap jadi percobanya mungkin pada di sini berarti lemarinya itu top itu masih kalau 16 aja bis ya. Ada tanggal yang belum besok itu sih kan. Nah itu yang garap soal model lebih bukan tidak meyakinkan tapi hanya cukup atau mungkin kurang meyakinkan. Nah gitu, oke, itu jadi rambu-rambunya seperti itu. Monggo nanti mari kita awali penilaian ini dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berjuang di lahir kalimatullah dengan berbagai kita akan menunjukkan Allah, tidak merendahkan agama Allah. Oke, kita ingin kita awali dengan bacaan menurut kitab Al-Dunya Al-Fatihah. Iya. Mohon maaf, wabarakatuh yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampai podcast pisan sampai lancar bukan hal-hal yang satu dua itu seperti ini. Yang guru mana guru yang diminta guru mana saya guru ya guru saya mana ya guru TU mana Pak? TU mana TU guru lupa ya kowe dicetak-cetak dhewe kira-kira kamu yo ora dicetak ora sari lagi kepala enggak masalah nanti kita jadi guru siapa? Guru saya guru Satu juga. Supervisi sana satu kilo. Laksanaan tugas manajer aku. Pengembangan jadi tidak kira ini kita ya tulisannya ada orang apa ceritanya udah bisa langsung juara ke awal tapi saat kali dua saat itu mulai langsung sampai itu nanti menjauh tak yayasan sering tanya ke ini pesan-pesan kayak dapat terus udah paling puasa udah hai dapat apa nih program itu jadi itu penting kita ini lembaga menyiapkan anak kita kita ada dijebuli yang mau bilang tapi besok malah sing juga ulang tapi karena orang nyokot malah kita sing misalnya kadang-kadang digasan kritik berani ternyata sampai itu malah dia sukses kurang benar malah kita bisa jebuli jenengannya itu kalau gimana orang malah merugi jadi kita sukses lolos penyanyian itu Bapak Ibu ya jadi monggo saya kan tetap semangat gurunya harus kompak tidak boleh guru tidak kompak bahwa nanti Pak Yayasan dipantau kalau ada guru yang tidak kompak diarahkan supaya kompak tidak boleh karena ada ngarap masuk dari itu pasti sekolahnya jadi korban korban sekolah mesti anaknya jadi korban kalau seperti itu gurunya harus dibina harus satu paket satu jalan satu juru kemarin dari Candi jadi biasanya zaman pasar di Sebul ya pulang tapi saya gini Pak kita jangan sok sibuk sehingga lupa kan walaupun kau sibuk harus ada namanya itu pekerjaan yang Allah tapi harus ada kegiatan untuk beda-beda
awalnya Pak dari ngasih itu mau ngasih tunda sholat jamaah sholat pensiun, ternyata lagi pensiun dengan perjudian orang yang berarti kan hidupnya kan minum kau cita-citanya kan ada pensiunnya Pak sholat sampai umroh jadi bisa nih dulu lagi pensiun konsolidasi semua itu pakai pendidikan analisa yang di jadi jangan dulu itu Bapak Ibu terus profesional saya jelek ini mohon guys maaf atas ketidaknyamanan dengan bersamaan dengan jauh Pak Yayasan. jadi kan ini malam Semuanya saya bermuara jadi saya pak untuk meningkatkan kualitas anak. Ya, kalau madrasah kita hebat, saya yakin murid-murid kita akan menjadi murid yang hebat, bermanfaat, soleh-soleh. dan hanya bisa berkalahkan dengan ada fundamental Kurang punya mohon maaf. Waduh. Era percaya COVID itu akan selesai setelah pemilu seperti kita Allah bicara memahami referensi video karena itu adalah polisi. Polisi ada kendaraan tapi pengangkut lalu karena itu memang seperti itu pengangkut orang polisi orang itu tugasnya ada berarti jadi kan jangan gini seperti memang tugasnya video seperti itu dan kalau tidak itu berarti apa namanya belum melaksanakan tetap harus sendiri ada supervisi harus jalan yang jadi masukan dan pengawas dari pengawas di supervisi jangan harus menemukan sesuatu yang kurang maksudnya sebelum mesti ada yang kurang jangan sungkan karena jenengan kalau sungkan kekurangan tidak akan tertutup terus mati sampai tapi aku jangan berjus tapi kurang jenuh cuma kurang sih kurang pengelolaan kelasnya si kami buyur tinggal masuk malor kulitnya nangguri buyur ganti harus menemukan sesuatu biar nanti guru yang saya jangan harus sering ini provinsi ini amanat undang-undang tugasnya seperti itu kalau diangkat kepala tugasnya supervisi kalau nggak supervisi salah dan jelas tugasnya yo ini supervisi anak evaluasi anak jelas orang evaluasi anak ya sama tugasnya kepala mengevaluasi tugasnya saya sama Pak mengevaluasi ke Pak ke sana ya itu gitu tapi bukan ya hebat Kalian semacam Baik,